singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Kodina Rashid dengan NIM 2522067. Saya akan menjelaskan bab 1 hingga bab 4 untuk memenuhi syarat atau tugas UTS Sistem Basis Data. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang sistem basis data. Dimulai dari perkembangan basis data, yaitu pada tahun 1960, Charles Bacon di perusahaan General Electric itu mendirikan generasi pertama DBMS, adalah penyimpanan data terintegrasi. Lalu pada akhir tahun 1960, IBM mengembangkan sistem manajemen informasi atau Information Management System. Lalu di tahun 1970, Edgar Codd mengusulkan model data relasional. Pada 1980 dikembangkan Query SQL, yaitu Structured Query Language. Dan pada akhir 1980 dan permulaan 1990, banyak sistem basis data yang dikembangkan. Itu meliputi bahasa query yang powerful, model data lengkap, penekanan pada dukungan analisis data kompleks, dan juga kemampuan query yang kompleks. Sebelumnya kita belajar dulu tentang basis data. Basis adalah tempat berkumpulnya atau markas, atau juga bisa dibilang kumpulan. Nah, sedangkan data adalah referensi atau representasi dari fakta dunia nyata yang memiliki suatu objek. Nah, dari kedua penjelasan tersebut bisa kita simpulkan basis data adalah kumpulan item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya berdasarkan struktur tertinggi atau tersimpan atau terliputi di hardware komputer dan juga terdapat pada software untuk memanipulasi data. Selanjutnya itu sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari kumpulan tabel data yang berhubungan untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data di dalam sebuah komputer. Dan terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Hardware ini biasanya terdapat pada memori sekunder hard disk. Yang kedua adalah sistem operasi atau operation system, yaitu mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi dalam komputer. Dan juga banyak digunakan pada sistem operasi ini yaitu database-nya. Database paling banyak digunakan pada sistem operasi. Yang ketiga itu manajemen sistem DBMS, yaitu ditangani perangkat lunak dan menentukan tersimpan atau tidaknya atau data diubah diambil kembali. Yang keempat yaitu pemakai atau user. User ini adalah orang yang memanipulasi bahasa pemrograman. User ini juga yang akan menjalankan program-program komputer. Nah, yang kelima adalah aplikasi atau perangkat lain sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang diciptakan langsung dari DBMS dan ada juga yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Seperti contohnya tuh link, website, aplikasi, itu ada beberapa yang dibuat oleh bahasa pemrograman. Dan apa sih tujuan basis data? Tujuan basis data ini yang pertama adalah mengatur data. Yang kedua, tidak ada duplikasi. Data mudah dijaga. Maksudnya adalah data ini tidak ada diduplikasikan dan data mudah untuk dijaga dan disimpan di sebuah sistem. Yang ketiga adalah data terintegrasi. Yang keempat, data tidak bergantung pada program yang ada di aplikasi gitu. Enggak semua data itu bergantung pada program di aplikasi. Yang kelima adalah data dapat dipakai bersama. Maksudnya adalah data ini dapat dipakai di saat yang bersamaan atau bisa dipakai juga bersama. Seperti misalnya user yang satu memakai data ini dan user yang satu lagi juga memakai data ini. Yang keenam yaitu dapat diterapkan standarisasi.
Yang ketujuh, informasi selalu up to date. Informasi dari basis data ini selalu up to date. Dan juga yang ke-8 yaitu menyediakan struktur informasi. Yang ke-9, mendukung pemrosesan atau objek yang akan dijalankan kinerjanya. Berikutnya manfaat-manfaat dari basis data. Yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan, yaitu speed. Yang kedua, kebersamaan pemakaian. Yang ketiga itu pemusahatan atau kontrol data. Yang keempat yaitu efisien ruang penyimpanan. Manfaat dari basis data ini, dia memiliki ruang yang efisien. Jadi dia bisa menghemat penyimpanan. Yang keempat adalah keakuran. Basis data ini akur. Jadi itu sudah sesuai. Yang keenam yaitu ketersediaan. Yang ketujuh, kelengkapan. Berarti basis data ini memiliki kelengkapan. Yang ke-8, keamanan. Keamanan dari basis data ini sangat diperhatikan. Yang ke-9, kemudahan dalam perbuatan dan juga program aplikasi baru. Misalnya saat membuat aplikasi baru itu dalam basis data ini itu sangat mudah. Yang ke-10 adalah user view, yaitu cara user untuk pemakaiannya. Nah, selain manfaat, basis data ini juga memiliki beberapa risiko pemakaian. Yang pertama itu perlu personal khusus. Jadi basis data ini memerlukan personal khusus untuk menjalankannya. Yang kedua itu perlu perangkat lunak. Selain perangkat lunak juga menggunakan perangkat keras yang khusus. Yang ketiga itu perlu backup eksplisit. Yang keempat, konflik pada data yang dipakai itu saat bersamaan. Konflik yang ada pada data tuh yang saat dipakai bersamaan tuh bisa bentrok gitu. Yang kelima itu perlu konsensus antara organisasi yang memakai basis data tersebut. Nah, ada beberapa operasi dasar basis data. Yang pertama adalah pembuatan basis data. Yang kedua, penghapusan basis data. Yang ketiga, pembuatan file atau tabel. Yang keempat, yang itu penghapusan file atau tabel. Yang kelima, yaitu pengubahan tabel. Yang keenam, yang itu penambahan data. Yang ketujuh itu pengambilan data, dan yang kedelapan itu penghapusan data. Terdapat juga 4 tahap pengumpulan data dan analisis data ini. Yang pertama yaitu tahap pertama, menentukan kelompok pemakai data atau kelompok pemakai utama dan juga kelompok pengguna yang akan menggunakan basis data. Yang kedua adalah tahap kedua, yaitu meninjau dokumen apakah berpengaruh terhadap kumpulan data dan proses spesifikasinya. Yang ketiga yaitu menganalisis kumpulan data-data tersebut sesuai dengan operasi dan pemrosesannya. Nah, di sini tuh analisis ini tuh kita juga mendapatkan informasi. Nah, informasi tersebut itu berupa input dan output dari data tersebut. Yang terakhir yaitu tahap keempat, yaitu membuat dan menyusun daftar pertanyaan-pertanyaan untuk diwawancarai mengenai basis data tersebut. Selanjutnya adalah database management system. Nah, terobosan dari DBMS ini terdapat dua. Yang pertama adalah Relational Database Management System yang disingkat dengan RDBMS. Nah, RDBMS ini mengorganisasikan data dalam suatu struktur dan memaksimalkan berbagai cara dan juga menghubungkan antara kumpulan data yang disimpan di dalam database. Selanjutnya yang kedua yaitu DRDBMS atau disebut juga dengan Distributed Relational Database Management System. Nah, DRDBMS ini terdapat pada data di lokasi yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu DBMS ini bersifat general purpose yang memiliki fasilitas proses. Nah, fasilitas proses ini terdapat 3. Yang pertama adalah define. Define ini untuk melakukan spesifikasi tipe data, struktur data, dan constraint data yang akan disimpan. Yang kedua adalah construct. Nah, construct ini untuk melakukan proses penyimpanan data
ke dalam beberapa media. Misalnya penyimpanan yang dikontrol oleh DBMS. Ketiga adalah manipulate, yaitu manipulasi untuk menginstruksikan query atau memanggil data. Dan manipulate ini juga berfungsi untuk update data dan menghasilkan laporan yang berasal dari basis data tersebut. Nah, apa sih perbedaan dari basis data dengan DBMS ini? Nah, basis data itu adalah data atau record dari data-data tersebut. Nah, sedangkan DBMS ini adalah aplikasi untuk mengelola data tersebut. Dan selain mengelola data, juga bisa menambahkan data, menghapus data, mengubah data, dan menampilkan data. Dan juga terdapat 3 komponen dari DBMS ini. Yang pertama hardware. Ya, seperti yang kita tahu semuanya, hardware itu adalah perangkat keras. Perangkat keras ini digunakan pada DBMS yaitu untuk tergantung kebutuhan. Misalnya jika membutuhkan, maka perangkat keras ini akan digunakan. Yang kedua yaitu software. Software ini adalah perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini biasanya digunakan pada DBMS itu untuk mendukung jaringan. Dan biasanya jika terletak pada jaringan, dan itu akan dipakai saat data DBMS ini terletak di jaringan database-nya. Yang ketiga itu prosedur. Prosedur ini memiliki instruksi untuk mengatur desain. Yang pertama itu kita menggunakan program, aplikasi, dan fasilitas yang ada. Yang kedua kita membuat backup database, dan yang ketiga ada beberapa instruksi lainnya. Nah, di BMS ini juga punya beberapa elemen. Yang pertama itu data pengguna. Data pengguna ini berisi kolom. Nah, di kolom dan baris. Nah, kolom ini berisi file atau atribut, sedangkan baris itu berisi record dari data. Yang kedua itu metadata. Metadata ini terdapat sistem tabel. Nah, yang ketiga itu indeks. Indeks ini untuk meningkatkan kinerja dan akses suatu database. Nah, yang keempat itu aplikasi metadata. Aplikasi metadata ini untuk menyimpan struktur dan format dari user forms, report atau query dan beberapa komponen-komponen lainnya. Nah, terdapat juga faktor-faktor pemilihan dari database ini. Yang pertama itu faktor teknis, yang kedua faktor ekonomi, dan yang ketiga faktor politik organisasi. Nah, faktor teknis ini yaitu jenis-jenis dari DBMS seperti SQL dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu struktur penyimpanan dan jalur akses yang mendukung. Jadi faktor teknis ini mendukung dan menyimpan jalur aksesnya kepada database. Yang ketiga itu tipe antarmuka dan programmer. File antarmuka dan programmer ini biasanya dibuat oleh programmer. Yang keempat itu tipe bahasa query. Nah, yang kedua faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini biasanya menyangkut dengan biaya-biaya. Nah, ada beberapa biaya yang mempengaruhi pemilihan database ini. Yang pertama biaya penyediaan perangkat lunak, yang kedua biaya penyediaan perangkat keras, dan biaya pemeliharaan, biaya konversi dan pembuatan database, biaya untuk personalisasi, personalita, biaya pelatihan, dan juga biaya pengoperasian. Nah, untuk pengoperasian arsitektur basis data ini menggunakan 2 format. Yang pertama adalah format DDL atau Data Definition Language, dan yang kedua adalah DML, Data Manipulation Language. Nah, DDL ini melakukan spesifikasi terhadap skema basis data, sedangkan DML ini memperbolehkan pemakaian, mengakses atau memanipulasi data. Jadi user dapat memakai dan memanipulasi data dengan DML ini. Nah, DML ini juga dapat mengambil informasi yang tersimpan di dalam basis data.
menyisipkan informasi baru dalam basis data dan menghapus informasi dari tabel. DML ini juga terbagi dari dua, yaitu DML prosedural dan non-prosedural. Nah, terdapat juga tipe-tipe file yang digunakan di BMS. Yang pertama itu file induk. Dalam file induk ini terdapat juga dua, yaitu file induk acuan dan file induk dinamik. Yang kedua yaitu file transaksi, yang ketiga file laporan, yang keempat file sejarah, dan yang kelima file perlindungan. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, selesai juga penyampaian materi dari bab 1. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi dari bab 2. Nah, pada bab 2 ini kita akan mempelajari tentang pengantar basis data relasional. Nah, apa sih pengantar basis data relasional ini? Pengantar basis data relasional ini yaitu mengelola data secara fisik ke dalam memori. Nah, pengantar basis data relasional ini menggunakan tabel 2 dimensi. Dan apa saja keunggulannya? Yang pertama itu bentuknya sederhana. Yang kedua mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Dan relasional ini dan data relasional ini memiliki dua. Yang pertama adalah relational case. Nah, yang relational key ini memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah super key, yaitu sekumpulan atribut. Yang kedua candidate key, relasi yang lebih dari satu key. Nah, yang ketiga itu primary key, adalah bagian dari candidate key dan sebagai pengidentifikasi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu alternate key, yaitu suatu skema dari relasi-relasi data tadi. Nah, yang kedua yaitu relational integrity rules. Nah, relational integrity rules ini terdapat 3. Yang pertama null. Null ini adalah nilai. Yang kedua yaitu anti-integrity. Nah, anti-integrity ini tidak memiliki nul. Nah, yang ketiga yaitu referential integrity, yaitu suatu domain. Nah, pada data relasional ini kita menggunakan beberapa bahasa. Yang pertama bahasa formal. Bahasa formal ini biasanya bahasa query, terjemahan yang menggunakan simbol-simbol atau simbol-simbol matematis. Contohnya itu seperti aljabar relasional dan kalkulus relasional. Yang kedua yaitu bahasa komersial. Bahasa komersial ini yaitu bahasa query yang dirancang oleh programmer menjadi sebuah aplikasi seperti QL, QBE, dan SQL. Selanjutnya kita membahas normalisasi. Normalisasi ini adalah proses memperbaiki data relasional dan dikonveksikan dengan model data lain. Nah, proses normalisasi ini mengelompokkan data-data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan relasinya. Nah, selanjutnya itu tujuan dari normalisasi. Tujuan dari normalisasi ini yaitu untuk menghilangkan kerungkapan dalam data. Yang kedua untuk mengurangi kompleksitas dan juga untuk mempermudah pemodifikasian data. Nah, prosesnya terdapat 2. Yang pertama adalah data diuraikan dalam bentuk tabel. Dibuat dalam tabel, contohnya seperti mahasiswa dan juga dosen, seperti KRS. Yang kedua yaitu apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan, maka tentukan dulu mana tabel yang perlu dipecah. Jadi jika belum menemukan data yang diuji tersebut, maka tabel tersebut harus dipecah dulu sampai menemukan data tersebut. Nah, tahap-tahapnya seperti berikut, yaitu pertama, bentuk tidak normal. Lalu setelah bentuk tidak normal diubah menjadi normal pertama atau 1NF. Nah,
pada proses ini yaitu fungsinya untuk menghilangkan perulangan grup. Jadi dari bentuk tidak normal menjadi normal pertama itu untuk menghilangkan perulangan grup. Selanjutnya dari normal pertama ke normal kedua. Nah, fungsinya adalah untuk menghilangkan ketergantungan sebagian. Nah, normal kedua ini juga disebut dengan 2NF. Nah, dari normal kedua kepada normal ketiga. Nah, fungsinya itu untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Nah, selanjutnya adalah norma ketiga atau 3NF menuju kepada norma Boyce-Chott. Itu tuh adalah BCNF. Nah, fungsinya adalah untuk menghilangkan amoli hasil ketergantungan fungsional tadi. Nah, selanjutnya dari Boyce-Chott ini dilanjutkan kepada normal keempat. Nah, itu fungsinya adalah untuk menghilangkan ketergantungan multivalue. Jadi itu fungsinya untuk menghilangkan multivalue. Nah, dari normal keempat atau 4NF itu menuju kepada normal kelima. Nah, normal kelima fungsinya adalah untuk menghilangkan amoli yang tersisa. Jadi kan dari normal ketiga kepada normal Boyce-Chott ini tadi sudah menghilangkan amoli kan, tetapi jika masih ada tersisa, maka itu akan diselesaikan pada normal keempat dan menuju ke normal kelima. Nah, masuk kita kepada ketergantungan fungsional. Apa sih ketergantungan fungsional ini? Nah, ketergantungan fungsional ini adalah hubungan antara atribut dalam sebuah relasi. Nah, functional dependency ini ditentukan dengan menggunakan harga atribut tersebut untuk menentukan harga atribut yang lain. Nah, selanjutnya yaitu ketergantungan fungsional penuh. Nah, dari ketergantungan fungsional penuh ini atributnya itu dilambangkan dengan Y. Nah, atribut Y ini tergantung fungsional penuh pada atribut X. Nah, ketergantungan fungsional transitif. Nah, ketergantungan fungsional transitif ini yaitu atribut Z tergantung pada fungsional transitif pada atribut X. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi bab 2 ini. Kita akan lanjut kepada materi bab 3. Baiklah, masuk kita kepada materi bab 3 yaitu siklus hidup perancangan basis data. Yang pertama adalah perancangan database atau database planning. Harus terintegrasi dengan keseluruhan strategi sistem, informasi, dan juga organisasi. Terdapat 3 hal strategi sistem informasi ini. Yang pertama adalah identifikasi, rencana, dan sarana. Yang kedua itu evaluasi sistem informasi dan juga terdapat kekurangan dan kelebihan dari sistem informasi tersebut. Yang ketiga adalah penafsiran kesempatan IT, memberi untung untuk kompetitif. Nah, selanjutnya adalah metodologi atau metode untuk mengatasinya. Yang pertama adalah mission statement. Nah, mission statement ini untuk database project mendefinisikan tujuan utama dari aplikasi database. Nah, tujuannya ini untuk membantu menjelaskan kegunaan database. Selain itu juga project dan menyediakan alur yang jelas agar tercapai efektivitas dan efisien aplikasi data yang diinginkan. Yang kedua adalah mission objective. Mission objective ini mengidentifikasikan tugas khusus yang harus didukung database. Nah, database planning ini juga menyertakan beberapa perkembangan atau pengembangan. Yang pertama adalah bagaimana data akan dikumpulkan. Yang kedua, bagaimana menspesifikasikan format dari bentuk data. Nah, yang ketiga adalah bagaimana desain dan implementasi harus dilakukan. Yang keempat yaitu dokumentasi penting apakah yang akan diperlukan. Nah, database design memiliki tujuan. Yang pertama itu mempresentasikan data dan relationship antar data. Nah,
Yang kedua, menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang diperlukan data. Nah, yang ketiga adalah menspesifikasikan desain untuk memenuhi kebutuhan performa yang ditetapkan. Nah, selanjutnya adalah pendekatan dalam database. Yang pertama adalah top down, yang kedua button up, yang ketiga insert out, dan mix set. Nah, juga terdapat 3 fase database design. Yang pertama adalah conceptual database di design. Pembentukan model dari informasi yang digunakan gitu. Nah, yang kedua adalah logical database design. Itu untuk membentuk model berdasarkan model data tertentu. Yang ketiga itu physical database design. Physical database design ini menghasilkan deskripsi implementasi database pada pengembangan atau penyimpanan sekunder. Nah, desain aplikasi. Desain aplikasi ini terbagi dua. Yang pertama adalah terbagi tiga. Yang pertama adalah transaction design. Yang kedua adalah tipe transaksi. Nah, tipe transaksi ini yaitu berupa retrieval transaction, update transaction, dan mixed transaction. Nah, yang ketiga adalah user dan interface design. Prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip dari perancangan basis data ini yang pertama memiliki perspektif globalnya. Yang kedua gunakan perancangan atas bawah. Yang ketiga berikan informasi secara selektif. Yang keempat berikan database yang berbeda untuk manajemen yang berbeda. Yang kelima jangan pernah mengubah file yang ada. Jadi sangat diperhatikan kalau misalnya file-file yang ada itu jangan pernah diubah. Nah, selesai kita membahas bab 3. Selanjutnya kita masuk kepada bab 4, yaitu pemodelan data. Nah, pemodelan data ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah model data berbasis objek, model data berbasis record, dan model data fisik. Model data berbasis objek ini merupakan himpunan data dan prosedur yang menjelaskan hubungan logik berdasarkan objek datanya. Terdiri atas entity, relationship model, semantic model, dan binary model. Nah, selanjutnya yaitu model data berbasis record. Berbasis record ini berdasarkan record atau rekaman untuk menyesuaikan pemakaian data tersebut. Nah, terdiri dari 3 juga, yaitu hierarchical model, network model, dan relational model. Nah, yang ketiga itu model data fisik untuk menguraikan data yang tingkat internalnya itu jarang digunakan gitu. Jadi model data fisik ini sangat jarang digunakan karena kerumitannya membuat membuat kompleksitasnya tuh justru menyulitkan pemakai. Nah, jadi model data fisik ini jarang digunakan. Nah, model data fisik ini terdiri dari 2, yaitu unity model dan frame memory. Nah, entry relational model ini berbentuk diagram. Nah, dan gunanya untuk menggambarkan relasi dari 2 file atau 2 tabel yang dapat digolongkan dalam 3 macam bentuk relasi. Yang pertama adalah domain data, disebut juga sebagai himpunan atau entitas, diwakili di bagian kotak. Yang kedua itu file data atau atribut diwakili oleh diagram lingkungan atau elips. Nah, yang ketiga itu hubungan atau relasi antar domain. Nah, ini diwakili oleh jajaran genjang. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang konsep dasar IR modeling, yaitu entity types. Nah, ini adalah merupakan model relasi entity didasarkan pada persepsi dunia nyata yang terdiri dari himpunan objek dasar yang disebut juga dengan entity dan relasi antar entity. Nah, selain itu juga kita memiliki konsep dasar IR modeling. Ini adalah yang pertama adalah relationship types. Nah, relationship adalah suatu asosiasi di antara berbagai entitas, dan relationship types ini adalah sekumpulan entitas yang berhubungan dan mempunyai arti antara
entitas yang ada. Nah, derajatnya relationship ini terdiri dari binary relationship set adalah relasi antara dua entitas. Yang kedua adalah ternary relationship set adalah relasi antara tiga dimensi, tiga entitas. Nah, yang ketiga yaitu n-ary relationship set adalah relasi antara n entitas. Nah, berikutnya adalah derajat yang paling umum digunakan pada suatu relationship adalah one to one, one to many, many to many. Nah, selain itu juga terdapat langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan untuk membuat merancang diagram entity relationship ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlihat. Yang kedua itu menentukan atribut-atribut key dari masing-masing entitas tersebut. Nah, yang ketiga itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Nah, yang keempat itu menentukan derajat atau kardinalitas untuk setiap himpunan relasinya. Nah, yang kelima itu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi. Nah, dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Nah, derajat relasi ini memiliki derajat relasi minimum. Nah, derajat relasi minimum ini biasanya menunjukkan hubungan minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antara himpunan entitas. Nah, yang kedua itu derajat relasi dengan notasi lain. Nah, maksudnya apa sih dengan notasi lain? Yaitu dengan pemakaian notasi yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam berbagai literatur. Akan dapat dijumpai pula pengembangan diagram entity relationship dengan sedikit perbedaan menggunakan notasi ini. Perbedaannya terletak pada pengabaran derajat relasi yang sekaligus juga telah mengakomodasikan adanya derajat relasi minimum. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari bab 4 dan juga bab 3 dan juga bab 4. Dan berakhir juga penyampaian materi saya dari bab 1 hingga bab 4. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.